Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Jamaah salat Jumat Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita memanjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga rangkaian ibadah yang telah kita lakukan dan akan kita laksanakan senantiasa diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tak henti-hentinya kita tujukan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Semoga di yaumil kiamah kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, kami selaku khatib berwasiat khususnya untuk diri kami, umumnya kepada para jamaah sekalian. Marilah senantiasa kita meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan selalu menjalani segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Imtithalul awamirillah wajtinabu nawahihi. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Ghazali ketika sedang duduk bersama para murid-muridnya melontarkan 6 pertanyaan kepada para murid-muridnya. Yang pertama ditanyakan oleh Imam Ghazali, apa yang paling dekat yang ada di dunia ini dengan diri kita? Para murid-murid menjawab, orang tua, para guru, sahabat dan lain sebagainya. Imam Ghazali menjelaskan yang paling dekat dengan diri kita di dunia ini adalah kematian. Karena kita tidak tahu kapan ajal menjemput kita. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Al-mautu ya'ti baghtatan. Kematian itu datangnya tiba-tiba. Kam min sahihin mata bighairi illatin. Berapa banyak orang yang tadinya sehat walafiat tiba-tiba mati dengan tanpa sebab. Oleh karena itu, marilah kita isi hari-hari kita selagi kita masih diberi umur yang panjang dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hidup di dunia ini hanya sesaat. Ad-dunya sa'ah faj'alit ta'ah. Dunia ini hanya sesaat,
maka jadikanlah yang sesaat ini untuk kita memperbanyak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Imam Ghazali melanjutkan pertanyaan yang kedua, apa yang paling jauh dari diri kita di dunia ini? Murid-muridnya menjawab, yang paling jauh dari diri kita di dunia ini adalah negeri Cina, bintang dan lain sebagainya. Maka Imam Ghazali menjelaskan, yang paling jauh dari diri kita adalah masa lalu kita, karena kita tidak akan bisa kembali kepada masa lalu yang telah kita lewati. Di dalam hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baik manusia yang panjang umurnya, yang panjang usianya, namun baik perbuatannya. Dan sejelek-jelek manusia, seburuk-buruk manusia yang panjang umurnya, namun jelek perbuatannya, buruk perbuatannya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya Imam Ghazali bertanya kembali yang ketiga kepada murid-muridnya, apa yang paling besar yang ada di dunia ini? Murid-muridnya menjawab, gajah, gunung dan lain sebagainya. Imam Ghazali menjelaskan, yang paling besar yang ada di dunia ini adalah hawa nafsu kita. Oleh karena itu, kendalikanlah hawa nafsu kita dari hal-hal yang buruk, baik hawa nafsu terhadap jabatan, hawa nafsu terhadap wanita dan lain sebagainya. Innan nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya hawa nafsu cenderung membawa kita kepada hal-hal yang buruk. Oleh karena itu, peliharalah hawa nafsu kita dengan kita menjaganya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya Imam Ghazali bertanya kembali yang keempat kepada murid-muridnya, apa yang paling berat yang ada di dunia ini? Maka murid-muridnya menjawab, yang paling berat yang ada di dunia ini adalah bulan, matahari dan lain sebagainya. Lalu Imam Ghazali menjelaskan, yang paling berat yang ada di dunia ini adalah menunaikan amanah. Berapa banyak orang yang diberikan amanah berupa jabatan, dia berkorupsi, berkolusi, nepotisme dan lain sebagainya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafik salasa, iza hadasa kazaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tumina khana. Tanda atau ciri daripada orang munafik itu ada tiga, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iza hadasa kazaba, apabila dia berbicara selalu berdusta. Wa iza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji tidak pernah ditepati. Dan yang ketiga, wa iza tumina khana, apabila dia diberi amanat dia selalu berkhianat. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya Imam Ghazali bertanya kembali kepada murid-muridnya dengan pertanyaan yang kelima, apa yang paling ringan yang ada di dunia ini? Kata Imam Ghazali. Murid-muridnya menjawab, yang paling ringan yang ada di dunia ini adalah kapas, debu, dedaunan dan lain sebagainya.
Maka Imam Ghazali menjelaskan, yang paling ringan yang ada di dunia ini adalah meninggalkan sholat. Berapa banyak orang yang diperdengarkan panggilan azan, dia tidak menghiraukannya, dia mengacuhkannya. Di dalam sabdanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang paling pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat adalah salat kita. Apabila salat kita baik, maka insya Allah perbuatan-perbuatan yang lainnya akan menjadi baik. Dan apabila salat kita rusak, maka dapat dipastikan perbuatan-perbuatan yang lainnya akan menjadi rusak. Oleh karena itu, peliharalah salat kita yang hanya 5 waktu dalam sehari semalam, dengan kita selalu berjamaah di masjid atau di musola atau di rumah. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, pertanyaan yang keenam yang disampaikan oleh Imam Ghazali kepada murid-muridnya, apa yang paling tajam yang ada di dunia ini? Murid-muridnya menjawab pisau, pedang, dan lain sebagainya. Kemudian Imam Ghazali menjelaskan, yang paling tajam yang ada di dunia ini adalah lidah kita, lisan kita. Kalau pedang lukai tubuh, masih ada harapan sembuh. Tapi jika lidah atau lisan lukai hati, kemana obat hendak dicari? Di dalam sabdanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia tergantung bagaimana dia menjaga lidahnya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan pada hari akhir, maka bicaralah yang baik atau diam. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pesan dari Imam Ghazali dapat menggugah hati kita untuk kita senantiasa taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjauhkan perkataan-perkataan yang tidak baik, yang tidak bermanfaat. Dan semoga khutbah yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafur.